Depannya bisa lah kita untuk lebih sama iya lebih enggak bukan gitu lebih mempelit jamu ya, aktif branding, lebih aktif ya, agresif lagi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ada di Connect, era Connect, yaitu kolaboratif, networking, and opportunities and education training. Nah, kali ini nih kita lihat Connect tentang apa ya? Coba, banyak banget kayaknya ya bintang tamunya ya. Ada sampai 4 orang loh. Iya benar. Ngomong dari mana nih? Iya, berombong-rombong ini ceritanya Rawangan apa ya? Pos Katani. Katanya sih habis menghadiri fora internasional yang berkaitan dengan kegiatan sistem mutu di laboratorium IDTH ya. Iya. Nah, untuk lengkapnya mari kita saksikan paparan dari para pembicara. Siapa dulu nih pertamanya? Atau mungkin dijelasin dulu kali, ini ke negara mana gitu kan. Oke. Sambil Intermezzo, jalan ice aja breaking kali, ya. sambil jalan kali, karena kan ini banyak nih, biar Ah. giliran kebagian semua satu-satu. Bagian kalau pagi Baik, kita masakin apa? mulai aja ya. Monggo, silakan, Bayu. Kemarin awal September, jadi dari mulai tanggal 31 Agustus sih kami berangkat itu. Di acaranya itu ada acara IT Masterclass, di situ seminar dan juga sharing session antara beberapa negara. Itu membahas mengenai broadcasting dan EWS. Nah, di situ juga kami nyambung juga acara yang lain nih teman-teman. Yaitu tadinya sih intinya ke uji banding dengan laboratorium SIRIM, perangkatnya di VIBIT itu, jadi nyambung juga kan ya dengan nih acaranya ITU itu. Selain itu kita juga ada kemarin karena ada satu hari yang kosong di antara acaranya ITU dengan SIRIM itu, ada inisiatif dari teman-teman laboratorium yang dari kami ini untuk mengunjungi Sony Malaysia. Jadi acaranya itu di acaranya di Malaysia ya? iya di Kuala Lumpur, OKL. Kuala Lumpur. Kita bahas ini aja ya. Mungkin bisa day by day atau berkegiatan, silakan. Nih, udah nampak ya. Nah, ini kita bisa lihat di Zoom ya teman-teman ya. Ya, ada kegiatannya tuh. Iya, Podcast seru, sangat Mbak. padat sekali, wah, sampai ada 5 kegiatan. Iya. Ini yang pertama dan terakhir itu kan ya pulang perginya. Ya, jadi kami berangkat tanggal 31 Agustus. 31 Agustus, ya, tanggal 31 Agustus hari Sabtu karena acara IPM Masterclass itu 2 hari. Ya, hari Minggu dan hari Seninnya. Jadi tanggal 1 dan tanggal 2 September. Nah, kemudian lanjut di karena tadi kita kan intinya di SIRIM ya, di uji banding SIRIM. Uji banding SIRIM itu kita kan sebelumnya itu sudah kontakkan dengan SIRIM, sudah bersurat dan juga ada Zoom sebelumnya. Dan ketika itu disepakati tanggal 4 September. Jadi yang kita bisa kunjungi ke sana. Nah, juga kan ngepasti tanggal 1 dan 2-nya itu acara ITU. Nah, karena di tanggal 3-nya itu kita ada kosong dan SIRIM itu tidak bisa di tanggal 3. Jadi ada tadi yang saya sebutkan di awal tadi ke Sony gitu. Jadi acaranya Minggu Senin itu kita di ITU, kemudian Selasa Sony, hari Rabunya di SIRIM, hari Kamisnya sudah Cukup padat ya berarti ya. ada ya. Nah, ini nih ya, hari pertama kami landing di Kuala Lumpur itu penerbangan sore ya, sampai di Bandara Kuala Lumpur itu hari Sabtu jam 7 malam. Kemudian perjalanan dari bandara ke pusat kota, karena kami menginap di pusat kota di dekat KLCC itu yang supaya dekat kemana-mana ya, karena kan acara beberapa hari ini juga beda-beda tempatnya, jadi nyari yang center aja kan. Nah, itu sampai di tempat penginapan kami itu sekitar jam 8 atau jam 9. Dan ngepasin ini bagusnya pas kami sampai di tanggal 31 Agustus itu adalah hari kemerdekaannya Malaysia. Jadi Twin Tower-nya itu berdandan cantik
Oh, yang ya. ada di Jadi warna-warni ya? Iya, warna-warni. Selama seminggu itu mereka si gedung ini benar-benar cantik, dan di 31 Agustus itu adalah malam terakhir. Nah, jadi besoknya itu udah Biasa normal aja. lagi Normal. gitu. Iya. Experience Kemudian itu malam kan kami makan nasi kandar, itu kan yang terkenal ya di Kuala Lumpur. Itu 24 jam itu teman-teman situ. Jadi perputaran uang di pelita nasi kandar pelita namanya itu ya pasti sangat tinggi ya. Itulah. Dan itu walaupun bukan yang hari libur panjang juga, itu ramai banget gitu di sekitar KLCC dan di nasi kandar pelita ini. Itu nasi padangnya Malaysia ya berarti nasi kandar ya. Ya. Kuahnya tsunami kuahnya. Basah. Banjir. Becek Banjir, banjir. Banjir cek banjir. Boleh. Aroma-aroma ini apa namanya Rempah. Asia Selatan. Oh, Asia Selatan. Ya, jadi Sama India gitu. campuran antara Asia Tenggara dan Asia Selatan. Ya agak-agak mirip lah ya, banyak pilihan lauk. Ini dan foto yang terakhir ini dia ada di baliknya gedung KLCC. Ini ada air mancur menari, musik gitu ya. Tuh dia sampai jam 10. Bagus sih. Nah, kemudian nih pas hari Minggunya. Oh, hari kedua. Nah, ini acara ITU ini hari Minggu pagi. Acaranya seminar, teman-teman. Acaranya seminar mengenai pertama EWS itu dari Mr. Amir. Mr. Amir itu ITU yang itunya ya, yang ada di Jakarta. Oh, yang ISDPPI. ISDPPI lantai 13 itu ya. Ya, kemudian dilanjut dengan jadi minggu itu ada semacam ICT Girl Day-nya Malaysia. Jadi ada pembicara-pembicara wanita, di sini ada dosen, kemudian pengusaha startup. Ini ya yang empat orang di sini nih yang di Zoom ini. Itu dihadiri berapa banyak peserta tuh Mbak? Iya, ini dari beberapa negara, terutama di negara Oseania, Asia Pasifik dan Oseania. Tuh kenapa? Karena kan konsennya kan di peringatan dini ya, EWS itu di mana negara-negara tersebut mungkin yang termasuk high risk ya. Banyak bencana terjadi ya. Ya gitu. Gitu. Nah, Acaranya namanya ITU Master Class gitu. iya. Itu Terus. kayak apa ya, jenis acara seperti apa ya? Kayak kalau misalnya kita tahu sih Master Chef ya. Cuma kalau kayak apa gitu lah. Seperti apa gitu. Acara seminar, kemudian yang ini yang hari pertamanya yang seminar, kemudian yang paginya seminar, kemudian siang sampai sore itu sharing session dari setiap negara. Nah, yang dari Indonesia itu diwakili oleh Pak Tomo. Oh. Jadi masing-masing itu menjelaskan tuh EWS dan broadcasting di negara masing-masing, kemudian tanya ada tanya jawab juga ya Pak ya? Iya. Ada tanya jawab juga. Tapi yang paling setelah acara selesai itu ya, setelah acara selesai itu kan berapa uberan itu ya, yang paling banyak penggemarnya itu karena loh. Wah, ciwi-ciwi itu ya. Paling banyak Enggak itu juga sih. Karena Tanya, oh karena sistem networking ya, jadi di situ. karena emang penjelasannya paling menurut saya ya yang paling bagus gitu, karena kan lab juga tuh itu. Jadi Bahasa Inggrisnya fasih lagi kan ya. ya Ikut English class karena Kurang berarti. ini jadi banyak itu yang mendukung Pak Nono gitu. berarti Mas Tono mungkin cerita selanjutnya. Iya, boleh. Iya. Oke, saya menambahkan Mbak Ayu Masterclass tadi. Jadi ini judul acaranya Masterclass on Inclusive and Resilient Broadcasting Development. Nah, ini sebenarnya 2 hari itu ada dibagi beberapa sesi. Jadi yang setengah hari pertama itu AI and Gender Equality sebenarnya dibahasnya di situ. Jadi Ke AI ya. banyak pembicaranya banyak perempuan-perempuan yang hebat lah, ada profesor, ada businesswoman, ada academician. Jadi itu membahas tentang bagaimana penerapan, dan ternyata AI itu bisa gender bias gitu. Dan bahkan bisa rasialis si AI ini. Nah, dia ngasih contoh, ada salah satu kayak aplikasi face recognition gitu. Nah, ada 3 kalau nggak salah. Itu setelah dilakukan kayak percobaan ratusan kali, ribuan kali, itu ternyata dia akurasi tertingginya itu ketika mendeteksi wajah pria kulit putih, Caucasian. Nah, akurasi terendahnya ketika dia mendeteksi wanita kulit berwarna. Nah, itu jadi disitulah dibahas tentang
big datanya, terus algoritma, pengembangan algoritma si AI itu supaya enggak gender bias. Terus itu yang setengah hari pertama, setengah hari kedua tadi seperti disampaikan Pak Ayu, ada presentasi dari ITU, Mr. Amir itu tentang EWS, tentang pentingnya EWS, terus dan peran broadcasting dalam bencana. Nah setelah itu sesi terakhir di hari pertama itu masing-masing negara mempresentasikan lah kondisi broadcast di masing-masing negara dan juga penerapan early warning system. Nah ini cukup unik ya dari beberapa negara. Yang paling, kalau saya lihat dari presentasi yang paling bagus itu India, karena mereka sudah terintegrasi sistemnya. Jadi misalnya satu warning itu akan didistribusikan melalui seluler, broadcast, satelit, dan radio komunikasi itu Enggak udah terintegrasi. Ya, tidak salah satu media aja Ya. tapi seluruh. Dan broadcastnya nggak hanya melalui SMS, tapi mereka ada cell broadcast. Jadi kayak misalnya BTS di area itu dia akan kayak maksa, kalau SMS kan akan masuk ke message, kalau Iya. itu nggak bisa langsung pop up di handphone. Nah ya kayak itu kayaknya belum diterapkan di tempat kita. Kita masih pakai SMS. Nah, cuman untuk yang menggunakan EWS melalui DVB itu memang baru Indonesia. Yang lain belum memperlakukan. Malah yang lain nggak memberlakukan itu ya? Belum, karena memang sebenarnya ini bukan standar, gimana ya, standar DVB itu-nya sendiri nggak mendefinisikan early warning system. Jadi Indonesia menambahkan fitur itu dalam teknologi DVB. Kirain kita mengadop yang lain guys. Sebenarnya terinspirasi oleh Jepang, tapi Jepang menggunakan teknologi yang berbeda, ISDT. Nah, jadi itu diterapkan di DVB itu, dan sepertinya ini baru kita yang menggunakan ini. Jadi setelah selesai presentasi itu, ada yang paling tertarik itu ada 2 dari Thailand dan dari Malaysia kemarin. Jadi yang dari Malaysia tuh ini ya seperti kalau di MC kepala ya. Kepala dewan Kayak dewan siaran penyiaran ya, iya, kayak dewan iya. penyiaran. iya dewan KPI-nya sih. Ya, kalau yang Thailand ada NPTC dari Dari government-nya Iya, berarti yang betul. nanyain ya. Betul. Itu dari beberapa negara tuh yang presentasi. Apakah semuanya yang ikut Kemarin presentasi ada atau cuma beberapa sebentar. saja yang presentasi? 9. Ada 9 ya, kalau nggak salah, 9 negara. Soalnya kan kalau banyak kan waktunya Iya, cuman 10 menitan lah, 10-15 menit per Negara-negaranya itu negara-negara Oseania yang saya pun ada yang yang baru belum saya denger, dengar ya. itu gitu. mana tua ya? Kiribati, ada Iya, Kiribati, Kiribati, Vanuatu, Samoa, Tonga tuh. Tonga. Tonga. Temennya Mas Agus tuh Papua Tonga. Nugini. Jadi ada yang mereka tuh ada yang untuk capai ke Kuala Lumpur tuh harus transit 2-3 kali negara gitu. 30 jam lebih. Ke Fiji dulu, baru ke Filipina. Nah dari Filipina sampai Kuala Lumpur. Ya, ada di sini. Unik sih. Negara kan kecil-kecil, Iya, karena dia ya, dan Timur. memang rawan kan ya. Iya, kita juga jarang dengar nama negara Iya. ini. Iya, baru denger Asing malah. ya. Nah, Kiribati. Kiribati. Kiribati, Tulis warna. Kiribati. kulit berwarna berarti ya. Santai lagi, paling santai penampilannya. Pakai sarung. Pakai sendal, pakai Pakai sarung. pakai kalung gede-gede gitu. Unik sih. Mungkin pakaian formal di sana gitu kali ya. Mungkin ya, kayak mungkin Iya. pakai nasionalnya tuh. Nah, terus yang hari keduanya itu pagi ada kayak group discussion gitu. Jadi kita Oh, ini dibagi fokus ya. menjadi beberapa grup dan seolah kita berperan, ada yang sebagai regulator, ada sebagai broadcaster, ada sebagai telekom operator kayak gitu. Nah, itu berdiskusi ketika ada bencana, disimulasikan ada badai ya. Ya. Ya, badai di Asia Pasifik itu akan sampai dalam 48 jam itulah apa yang harus kalian lakukan gitu. Nah, itu masing-masing mempresentasikan terus di-challenge oleh grup lain. Berarti Dari- moderatornya dari siapa? Modelnya dari IT Pak Mr. Amir itu. Dan ini nyampur ya sama negara-negara lain. Iya, Iya, nyampur. jadi Jadi di mix, Satu grupnya table. di mix. Of course. Of course. Berarti in English ya? In Of course, English. yeah, of Oh, course. oke. Of course. Ya, jadi simulasi itu setelah diskusi kita menyampaikan apa sih dari sisi regulator tuh ngapain gitu, apa yang harus dilakukan, disiapkan apa apa. yang harus disiapkan. Kemudian dari ada lagi yang komunitas Iya, ada komunitas yang kayak Ferrari atau ya, apa terus gitu. ada yang kayak kalau di sini mungkin BNSP-nya gitu. Iya. Jadi
kita juga auditornya ya. Iya. Otoriti bencana. ya, dan kemarin juga kebetulan kami itu ya terpisah jadi di semua grup itu. Jadi kerja bareng ya. Ya. Nah, di apa ya uniknya di acara ITU ini IO-nya itu nggak banyak gitu ya. Iya, hanya 1, 2 ya. Jadi 3 ya, 3. Jadi ada yang receptionist-nya itu ya dia juga MC. dia juga Iya, MC MC juga, juga. dia juga fotografer juga. Jadi tek gitu. Mungkin anggarannya belum turun nih. Dan tidak banyak apa ya, tidak banyak kayak sambutan gitu. Ya bahkan malah nggak ada snack ya, nggak ada kafe break. No lunch, no. No lunch, no nothing. Dia acaranya di apa kalau di Itu di kayak akademi Aula, gitu ya, ya, di kampus di aula dalam kampus. kampus. Gitu. Menarik. berarti itu acaranya itu akan reguler tiap tahun Iya. atau seperti apa? Jadi ini sebenarnya dia si masterclass ini dia pre-event sebenarnya, pre-event dari event Asia Media Summit yang ke-19 dia 2024. Jadi ini sebenarnya tanggal 3-4-nya itu Asia Media Summit. Jadi itu para broadcaster lah termasuk TVRI juga ikut di situ. Jadi kayak expo gitu. Nah ini pre-eventnya tanggal 1 tanggal 2. Masih semetnya udah berlangsung. Hah? Sekarang udah berlangsung. Udah waktu itu pasti keempat Itu. kita sebenarnya diundang ikut juga, cuma karena kita ada agenda lain jadi nggak bisa. Kebetulan si Asia Media Summit ada di KL. KL. Dari resiknya ya, Pre-eventnya. Jadi pre-event. pre-event. Dilanjut di hari berikutnya itu kami mengunjungi Sony Malaysia dengan Pak Hakim ya, Mas Agus. Iya. Mas Agus yang bisa Oh, siap. menjelaskan. Kita sharing juga ya di sana. Berarti Bapak ini check out doang kan? Ada. Oh, masih ada. Saya bingung, Bapak ini dari ngapain ya? Enggak bercanda. Nanti pas bahas oleh-oleh. Dan juga belanja. Central market. Ada satu orang yang lemes, 2 orang yang semangat. Oke. Monggo Mas, silakan. Ini Mas Agus ya yang waktu itu juga sempat hadir di Connect kita sebagai PPNS waktu itu. Nembak. Oh, oke. Enggak dong. Lanjut Mas. Jadi untuk yang hari ketiga ya, Hari hari ketiga. ketiga acara itu kan kita agendanya adalah ke Sony Malaysia. Kebetulan kan Sony Malaysia itu adalah salah satu aplikan kita yang sudah lama ya, dan termasuk aplikan yang aktif. Jadi sering ketika walaupun ketika live broadcast sepi, tapi sering saya komunikasi dengan Pak Hakim, salah satu karyawan atau mungkin engineer di Sony Malaysia tersebut. Jadi dia sering menanyakan tentang peraturan atau yang draft pengujian EWS yang Capman yang baru itu, yang dari PP itu, gitu kan. Nah pas waktu itu ya sering basa-basi dalam artian kalau ini mainlah ke Kuala Lumpur Pak, nanti saya ajak jalan-jalan kayak gitu-gitulah. Pas ke momennya ya. Iya. Nah ketika saya ngomong gitu kayaknya rada kaget juga sebenarnya. Mas saya serius. Kata Pak Hakim saya basa-basi doang Mas. Tapi proses untuk izin dapat slot ke sana aja lumayan kan, dengan email-emailan gitu kan, email-emailan ya itu yang sulit bukan komunikasinya, translate-nya susah. Iya, Ada bahasa nggak pede dengan ini Iya. bahasa Inggris yang resmi gimana gitu. Makanya teman-teman rajin lah itu English, belajar please. bahasa Inggris itu ya, karena kan beda ya. Kita biasa ngomong-ngomong asal ngomong, tapi ketika kita harus menuangkan di email apa gitu, Mas Nono saya tanyain, udah soal aja katanya gitu. ChatGPT Mas. Itu andalan siapa tuh? Andalan Adalah masing mana? Ya jadi Malaysia itu walaupun bahasa resminya bahasa Melayu ya, Melayu. tapi ketika kerja itu ya bahasa Inggris itu English sama first lah, ya. iya. Yang kami lakukan dari awal koordinasi dengan Sirim, dengan Sony itu, Iya. walaupun yang kita temui dan kita ajak ngobrol itu orang Melayu juga Iya. itu tapi bahasanya pakai bahasa Inggris. Of course. Pertama, kemudian pada saat itu kita berkunjung ke Sony Malaysia yang terletak di Bani ya, kayak daerahnya. Masih dekat KL. Ya, Iya, kayak setengah kabupaten jam, lah. 40 menit lah dari Iya. Ya, di di selatan. luar Kuala Lumpur lah, daerah daerah industri industri. ya. Daerah industri.
Cikarangnya sih. Ya, sekitar kita nyampe sekitar jam 10 terus disambut di sana langsung oleh Pak Hakim, kata Mister Pak Hakim aja, dan kemudian protokol security, kemudian kita masuk ke dalam dan terus kita disambut juga Ibu Selena ya? Selina itu atasannya dari Pak Hakim. Nah, kemudian kita ngopi-ngopi dulu di situ. Jadi di situ ada kopi shopnya juga untuk ini. Kayak gambar yang pertama itu ya? Ya, gambar itu. Ya. Makanya ada Gloria Jean itu Gloria Jean ya. Ya, Kopi tiam itu. kopinya ya kopi-kopi itu, kopi-kopi standar. Ala-ala kenangan. Ya tarik kalau tenang. Ala-ala kopi Itu favoritnya Sena. Kok saya? Terus kita istilahnya ngobrol ringan dulu di kopi itu, kantin kopi itu. Kemudian lanjut setelah itu kita masuk ke ruangan meeting, ya, ruangan meeting yang gambar satunya itu. Gambar yang kedua. Situ mulai membahas tentang yang Regulasi juga yang ya masih resmi lah, regulasi. yang formal, dalam artian kita membahas regulasi, terutama concern mereka kan dengan Kepmen 288 2024 ya, tentang EWS yang baru. Sebenarnya tata kelola daripada sistem multiplexing untuk TV digital, tapi di situnya kan nyempil ibaratnya ada peraturan EWS yang baru dikeluarkan itu kan, tampilan EWS. Kemudian mereka ada kebingungan, tapi alhamdulillah sudah bisa kita jelaskan. Kemudian ya menyinggung-nyinggung juga tentang pengujian, permintaan atau keinginan mereka seperti apa gitu. Mereka ingin pengujiannya seperti apa gitu kan. Terus kita coba jelaskan, oh nggak apa-apa kayak gitu, atau nanti kalau memang kita belum ada kebijakannya ya nanti kita akan coba usahakan supaya bisa gitu. Satu contohnya mereka minta gimana kalau diuji dari berapa tipe, diuji satu aja, yang lain istilahnya cek modul aja seperti itu, cek basic Karena kan modul. sama tuh modul yang dipakai tipe ya, ini. untuk software aplikasinya kan sama gitu kan, dari cek. Ya karena di sini kan belum bisa, peraturannya masih satu tipe satu pengujian gitu kan. Ya nanti ya kemarin bilangnya sih akan coba disampaikan dan di follow up seperti itu. Terus ya janjinya, terus ada bukan kesepakatan ya, persetujuan kalau mereka katanya ya bulan-bulan akhir tahun ini mau uji di sini gitu kan, tapi sampai saat ini belum nongol juga ya. Oh betul, perlu benchmarking ke sana lagi mungkin. Hah? Lagi ke sana lagi. Iya Mbak. Iya. Sendiri satunya. Sendiri saya bang. Tapi paling enak kalau ada Mbak Ayu loh. Di rumah aja saya nggak dibikinin sarapan. Jadi, oke. Terus akhirnya nanti pembahasannya ya sekitar itu, dalam artian ya mereka kira-kira kapan mau menguji ke tempat kita lagi, kita gitu kan. Ya mereka bilang kemungkinan ya ini ya akhir-akhir tahun ini, tapi ya kita tunggu aja kan, kita nggak tahu juga seperti apa kebijakan mereka. Terus ya kemudian makan siang ya, ada makan siangnya juga, dan kantinnya cukup unik juga. Di situ kayak di mall, Kayak Pujasera. ya kayak Pujasera gitu, dan semuanya mau Melayu mau yang istilahnya yang Chinese atau mau itu semuanya bahasa Inggris. Nah, jadi ngobrol ya mau nggak mau pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya alhamdulillah mereka ngerti saya ngomong apa deh. Standar rice one. Spicy. Kalau itu udah disiapin karena Sotong boleh. mereka tahu kalau kita suka masakan Jepang dari ketika nyampe itu udah. Oh, Kalau Ben. pintu ada di situ. Oh, man. Ya, oke, dan akhirnya ngobrol apa aja lah, politik lah, apalah, sharing tentang yang remeh-temeh juga, seperti itulah, pokoknya ngobrol santai lah. Ya, yang dikenalin juga sama staf-staf yang di sana yang lainnya yang terkait dengan apa ya, divisi
development iya ya development kayak R&D seperti itu kan. Dengan sama pegawai-pegawai. Iya. Sena tuh yang seneng di situ kan. Iya. Adem katanya cewek-cewek. Kalau nggak salah kan Sony Malaysia itu pernah yang waktu dulu pembuatan awal-awal untuk EWS itu Iya, sempat menjembatani ya Iya. gimana sih Mereka, cara iya. apa kita develop EWS di sini dalam pengujian itu Iya. seperti apa Iya, ya iya. kayak gitu Kata ya. Pak Jadi Sono gitu, ya. istilahnya kayak apa namanya ya reunion ya. Iya. Tapi nggak ada itu Iya, ya, waktu itu udah kan pulang. Mr. Steve itu, Oh, iya. itu mereka apa dia memang support cukup besar waktu itu ke waktu pengembangan metode pengujian EWS ya. Cuman kemarin ternyata tahun kemarin udah early retire. Iya, iya. Mr. Steve ini terus apa? Pulang. Tapi masih di situ kayaknya karena istrinya orang Istrinya orang Malaysia. Enjoy life. Oh, jadi nggak sempat ketemu ya sama Iya. Mr. Steve. Oke, terus ya setelah itu lanjut lagi pembicaraan di ruang meeting, ntar kemudian terakhir kita foto-foto, terus ya terus perjalanan pulang lah. Jadi sebagian langsung pulang ke hotel, sebagian mampir. Oh ini yang bagian mampir pasti beliau ini. Tapi sebelumnya tadi ada yang dibilang kalau di apa ini kan chipnya sama, kenapa nggak nguji chipnya aja gitu? Emang kalau di sana itu satu chip yang diuji bukan satu Iya, tipe? Jadi gini kadang kan apa TV itu ada yang 40 inch, 50 inch, 60 inch gitu. Itu kan tapi si Dalam mana modul sama? RF-nya itu sama. Iya. Ya. Paling beda display, beda power supply gitu kan. Jadi secara pengujian RF-nya itu Sama kalau harusnya. di Malaysia itu bisa diwakili satu. Oh. Cuman dia harus declare sekian model itu perbedaannya apa aja itu dia ada deklarasinya. Berarti kalau Malaysia tuh series bisa Series ya? ya. Series, ya. Kalau Indonesia kan dari Indonesia kan standarisasi model masih gitu, belum ya Betul, untuk betul, series betul. ya. Enggak, saya kurang tahu dengar-dengar itu kalau yang Kemenpar ini SNI itu pakai sistem itu, tapi saya kurang tahu pasti juga sih. Samsung sebenarnya minta itu juga sih. Iya pasti beberapa itu pasti seperti itu karena kan satu untuk semua gitu Iya. kan. Kalau sedangkan di kita di SDPPI masih Masih merek merek tipe tipe. seperti itu. Mungkin nanti bisa disounding jadi bahan masukan dari direktur standarisasi. Satu untuk semua, bayar semua untuk satu nggak apa-apa. Iya, kemarin dia bilang gitu juga kan. Iya. Iya. Nah ini kalau yang di slide sebelah kanan atas itu, ini kan negara tujuan ekspornya Sony Malaysia. Di sini juga kemarin ada perbandingan mengenai regulatornya ya. Jadi kalau Indonesia tuh regulatornya apa, kalau Thailand labnya apa, regulatornya apa. Gitu. Nah, kemarin juga kami sempat menanyakan tuh dari negara-negara tersebut mana sih yang lebih complicated, apakah Indonesia gitu. Enggak sih, jadi sebenarnya ya masing-masing ada plus minusnya gitu. Jadi ya lockdown lah gitu kita ya di kita. Kalau Sony sendiri itu udah di pabrikannya ada pengujian apa belum? Dari Ada labnya, Sony sendiri ada labnya nggak? Kalau labnya kayaknya nggak ada, Nggak dia ada. kayak QC aja sih. Iya, QC. Berarti Kalau kalau ujinya di Sirim, Mbak. oh Iya, di di sini. Sirim. Jadi tambahan lagi juga kayak apa namanya? Sebenarnya terhadap aplikan tuh ada beberapa informasi yang dari lab kita itu yang nggak tersampaikan ke beberapa aplikan. Oh, Apakah memang karena terutama dari Sony ini kan apakah memang dia mempercayakan 100% dari Iya. Indonesia atau tidak? Jadi kayak misalkan kita bisa saat ini mampu menguji 3 hari itu aja mereka baru tahu. Ya. Baru tahu Jadi, waktu kita sampai. jadi mungkin ada beberapa informasi Iya. misinformasi. iya misinformasi ya. iya jadi mereka bilang oh bisa 3 hari ya cepet bilangin mungkin kedepannya bisa lah kita untuk apa namanya lebih Sama lagi. iya lebih enggak bukan bisa lebih inilah lebih mempelit ya Branding ya ya. aktif branding Aktif, lebih aktif. lebih aktif Proaktif ya lebih ke agresif lagi industri ya betul mungkin ke ya. industri Karena kan, manufaktur ya, karena itu. banyak karena dari kita kan rata-rata ada pihak ketiga, Iya, cuma mungkin ada betul. miss di Miss situ di antara situ. apa pihak ketiga dengan apa namanya Iya, pabriknya. manufaktur. Ya, salah satu juga itu ya alasan kenapa akhirnya lab kita apa namanya pengaplikan-aplikan tuh pindah ke Iya. dari lab kita. Jadi seperti itu.
Mungkin tim pelayanan kan juga udah sering bikin Fortis ya, mungkin Iya. harus nyampe sana juga kali ya. Bisa jadi. SDKL jadi Biar nyampe informasinya gitu. Informasinya. Informasinya. By email bisa. Mas Ridwan jadi siap jadi moderator ini. Lanjut Mas Eda, silakan. Ya, nanti berikutnya Ya, berarti yang kali Berikutnya Boleh? ya, nanti ya boleh nanti. Ini berikutnya ke apa? Sirim. Agendanya ke Ke sirim ya sirim. kalau nggak salah. Ya, siapa yang bisa menjelaskan untuk Mas pas ke Jadi, sirim? Nah, boleh silakan. Di hari kelima itu kita berangkat dari apartemen tuh langsung ke Sirimnya ya. Nah, Sirim itu apa? Singkatan. Iya, sirim itu apa? Iya, kan kita sebagai jadi penonton Sirim kan tuh kayak semacam lembaga, tapi dia tuh swasta, laboratorium swasta yang dia itu banyak sebenarnya divisinya ya. Tapi yang kita kunjungi itu adalah divisi yang fokus ke radio frekuensinya, kayak tentang pengujian radionya. laboratorium Ya, juga berarti. ya. Jadi di Sirim tuh pengujiannya EMC, ES, pokoknya tentang yang berfokus ke telekomunikasinya saja. Yang dikunjungi. Iya. Nah, Ya, ketika overall sebenarnya Sirim itu kayak Skovindo lah. Iya, ya. jadi Iya, kayak itu- Skovindo gitu. Tapi Tapi swasta. Sirim itu juga certification body juga. Sertifikasi Iya. resmi Jadi juga. Iya, ya, jadi dia dan ditunjuk oleh MCMC. MCMC itu kominfo-nya sana ya. Ah, Untuk sertifikasi perangkat telekomunikasi. Jadi ketika ngujinya tuh di Sirim yang RF, nanti sertifikasinya di Sirim juga, Sirim tapi sertifikasi. beda ya sertifikasi. Jadi labnya tuh ada banyak tuh, ada lab pertanian gitu, ada lab Itu satu lingkungan. kawasan atau beda-beda? Satu kawasan, tapi ada juga yang Ada yang di bisa pusat, juga. yang kami kunjungin yang di pusatnya. Betul. Itu yang yang ada di slide ini. Nah, yang gedung labnya tuh ada di belakang Di tuh, belakang. sebagian kecil dari Sirim Berarti besar sendiri. luas banget ya. Luas ya, ini sama komplek perumahan itu. Iya. Karena nggak Betul, mencakup luas. RF doang kan, Iya. banyak kan. Ya karena Ya, kan katanya ruang kita lingkupnya nyasar. luas ya. Ditambah Kita sampai sertifikasi nyasar. juga kan mereka. Ya, jadi ketika kita sampai itu kita diterima oleh Puan Maharani. Ibu Nur Hafina sama Ibu Nur Hafiza ya. Bisa. Jadi di sana kita diterima, terus sempat beberapa ngobrol juga ya tentang bagaimana pengujian di Sirim, terus bagaimana juga pengujian di IDTH. Lalu setelah itu kita diajak tour lab ya. Nah, Lab nggak ada fotonya kan? iya, Masih tapi ada. kita tidak bisa Restricted ya. restricted. Dia untuk lab pengujian EMC terus selulernya itu dia ada di bawah tanah. Itu Di underground? Iya, dia di Berarti underground. chambernya itu di bawah. Di bawah. Iya, di bawah dia. 10 meter. Sebenarnya kalau bisa dibilang dari segi fasilitas tuh lebih bagus dan lebih besar kita sebenarnya. Oh, Iya, karena di sana tuh Dia kan udah dari 2001 ya Iya. chambernya. Jadi udah lama udah lah ya. lama. dan Nggak lebih- di-upgrade lebih- lagi iya, ya, belum lebih ada lengkap kita. pembaruan. Nah, di sana juga dia ternyata sudah mampu untuk menguji motor listrik ya. Iya, jadi memang ada pengujian motor listrik juga seperti itu. Ya, Jadi, Iya, mereka juga ada uji. Iya, ada. Iya, Oh, ternyata pengen skopnya bayar. sebenarnya banyak yang sama dengan Iya. kita. Dan ternyata mereka juga kesulitan nyari partner uji banding. Nah, karena kan di potensi ya. Iya. Itu hanya satu ya. Iya. Jadi memang hanya ada satu tuh di Malaysia itu, dan itu yang ditunjuk oleh MCMC. Jadi kemarin kami juga sempat nanya sih, kenapa cuma satu? Emang nggak ada Iya, lab ini lain. kan? Nah, karena memang pasarnya nggak sebesar pasar tempat kita, Basari gitu. Jadi permohonan juga ya tidak sebanyak di Setahun Indonesia. sekitar 500-an katanya. Iya, Mbak. IMF juga, mereka juga melakukan IMF juga. Dan kemarin kita sempat juga nih, apalagi sih yang bisa kita jajakin nih berdua, lab IDTH dan Sirim. Ya bisa sih uji banding yang lain tuh seperti SRD, malah juga kemarin sempat nawarin IMF bareng gitu. Jadi kita sama-sama di titik yang sama, menggunakan alat masing-masing gitu. Di mana? Di Korea. Di Kuala Lumpur apa di Indonesia? Enggak, mereka menawarkan bisa terserah mau di Malaysia Iya, atau di bisa, Indonesia. Indonesia di mana? Kita juga tanya. Di Di Bali. Kita tawarkan kalau Bali, wah Labuan semangat. Bajo. Berarti banyak Ikut, Mas. ya. Itu banyak potensi yang bisa dicari di antara kedua lab ini gitu. Jadi sementara mereka juga mencari partner di negaranya juga nggak ada, Ya, kita juga. susah. Jadi
Nah, berarti level uji banding kita udah naik kelas Naik, nih betul. ceritanya. Karena alat ukurnya sama juga tuh, Mbak, yang dipakai Yang di IMF Narda sama. Nah, kalau di Sirim itu kalau nggak salah harus 3 lab ya, Pak Nono? Iya, jadi katanya ada Iya. kayak ketentuan baru lah dari kannya Iya. Malaysia. Tiga lab. Untuk uji banding antar laboratorium itu minimal 3 lab. Oh. Nah, itu jadi mereka makin kesulitan. Makanya kemarin yang di BBT itu kan dia ngajak awalnya ngajak China ya, apa Shenzhen ya, apa? Iya. Resilient apa? Resilient Resilient, Sensor. Ya, itu terus akhirnya karena kita approach kebetulan bisa, akhirnya diajak juga dapat mereka 3 lab. Iya, jadi mereka udah duluan gitu kan. Terus Berdua kami waktu itu duluan, sebenarnya iya. ngajukannya set top box ya, Pak. Iya. Tapi karena mereka sudah ada ini sama Barang sama juga. dan barangnya Susulan lah barangnya juga dari yang sensor Dari itu sensor. dan sudah disirim waktu itu. Jadi ya yang dikirim ke sini tuh barangnya punya Sensor, China. sensor. Jadi dibandingin 3 lab. Banyak kemungkinan uji banding. Serta dadakan berarti. Iya, kayaknya mereka udah jalan terus Iya, kita Masuk. terus dia nawarin, Peserta oh susulan. gabung nggak gitu kan? Ya udah, ayo. Kalian. Ya peserta susulan jadi Susulan. susulan. Sama IMC juga mereka IMC ya dari Australia juga ikut Ya, yang punya IFM itu mereka IFM. apa lab Australia. Itu agak susah juga apa nyari uji banding. Oh. Berarti lumayan ya Lumayan. potensi Dan yang bisa mereka digali. nanya ke kita karena dengar kita punya 17043 ya di provinsi, mereka nanyakan skopnya apa aja. Mereka minta diinfokan tahun depan kalau kita mau mulai uji banding mereka apa uji profisiensi mereka mau ikut diinfokan juga. ya. Oh, oke. Oh, Berarti mereka belum punya sertifikat itu ya berarti? Belum, mereka nggak punya. karena tadi nyari partnernya Iya. itu susah, Oh. jadi mereka harus nyari PUP yang diselenggarakan oleh internasional. Yes. Iya. Berarti PUP berarti bukan hanya lab kita aja yang Iya. naik kelas istilahnya, berarti PUP Lab- kita juga ada yang Oh, naik naik kelas. kelas juga. Udah pindah ke Tapos semua naik kelas gitu. Ya, Amin. Amin. Lanjut Bisa, Mas apa Evan. lagi? Mungkin dilanjutkan yang ke Sirim, selain itu apa lagi? Setelah itu ya setelah kita tour lab kita membahas apa namanya hasil Oh, hasil uji uji banding. banding. Jadi iya, kita bahas yang hasil baru uji itu. banding. Iya. Terus Terus apa cara ya, cara analisanya lah, ya, analisa analisanya. perhitungan. Yang menganalisa. Apakah pakai median Mereka. atau mean? Jadi Bapak discuss juga tentang uji banding cara analisanya seperti itu. SAR mereka punya SAR? Enggak. Enggak, Tidak. belum wajib juga mereka. Iya. Karena RF juga skop kecil dari lab mereka ya, dan bagian dari apa yang mereka punya Iya, itu iya. RF itu masih bagian kecil daripada kayak Scoville lah dan Iya. yang kan Kalau yang besarnya di Sirim dari Apa? sektor apa? pada bilang sama Iya, ya ada sih. medis apa ya? Banyak sih skopnya mereka. Jadi kayak apa? Tan juga kan. Iya, Iya. kehutanan gitu. Kan banyak di daerah Sarawak kan. Iya. Kehutanan. Bentuknya nggak hanya sertifikasi juga mereka kayak inspeksi Inspeksi. gitu. Oh, Inspeksi mereka juga juga iya. inspeksi sudah. Iya. Biar mereka COVID gitu. Iya, Iya, cukup mungkin itu lah Scoville. kalau di Indonesia cukup lebih. Itu hari terakhir itu? Itu ya. Atau besoknya masih ada lagi? Enggak, Kita ke besoknya. KL itu full. Jadi untuk pergi-perginya itu Ya, saya nggak ngomong apa-apa loh. Ya itu benar. Full kita bekerja untuk Iya. Padat berarti jadwalnya padat, padat tight ya, padat. schedule. Kerjanya Tight banyak on schedule semua. Berarti habis dari sini langsung flight pulang ya? Besoknya. Besoknya, Oh, besoknya. ya. Besoknya langsung Sore. Ya. Pagi, Oh pagi. siang ya Siang, Siang. flightnya siang. Oh bener-bener nggak ada acara untuk yang lain ya? Harus diceritain juga. Harus dibahas Apa namanya yang bisa diambil selain kan tadi kalau untuk secara pekerjaan udah banyak ya yang kita bisa diambil, banyak dari tiap day by day-nya tuh udah ada masing-masing lah ya Iya, apa betul. namanya Padat benefit banget. masing-masing dari Alhamdulillah. tiap acara. Nah kalau untuk secara di luar pekerjaan misalnya budayaan atau apa sih ada Alam atau shakalter apa. apa gitu bisa nggak mungkin diceritakan? Ada yang berkesan mungkin? paling itu ya yang tadi yang sudah saya sebut bahasa itu Pak. Nah itu tuh bahasa Inggrisnya itu tidak hanya di lingkup kerja saja, bahkan ketika saya mulai cari apartemen, cari driver itu udah langsung Full English Full ya. Inggris. Ya, sama mungkin karena apa latar belakangnya adalah Iya. ya, negara persemakmuran itu jadi Iya. wajib ya Inggris bahasa Inggris wajib. di sana memang Makanan mungkin kalau dari sisi ini sih makanan lumayan beda lah. Ya, yang lebih banyak
kari ya. Kari. Tapi masih masuk di kita Masih karena masuk, nasi masih, kan, masih. karena kan nasi dan Iya. lauknya tuh masih dominan sama ya. Ya. Micin Paling yang- lebih. Micin. Karena ya banyak juga habisnya gitu. Makan maksudnya. Banyak makan. Tapi kalau yang nasi kandar itu kan emang seperti nasi padang ya, Iya. cuma lebih light mungkin ya, tapi light secara santan, tapi Tapi bumbunya bumbunya lebih secara kuat rich ya, gitu lebih kan, kuat. karena perpaduan rempahnya tuh benar-benar kuat ya. Kalau nggak salah kan seperti itu kan ya. Ayam kalkun ada Mbak. Gede banget katanya ya. Iya, ayamnya gede. Betul. Ayamnya gede-gede. Telur 2C. Merah. Ayam Setengah matang ya? ayam merah. Iya. Ayam Oh ya, kita juga sempat mencoba public transportnya di sana. Oh, iya. Iya, itu gimana? Ya, menegangkan. Nggak, kalau misalkan kan LRT atau MRT ketika belok itu ya udah dia akan steady gitu, belok pas gini. Iya. Tapi ketika monorail, ketika dia belok dia akan agak miring gitu. Oh. Jadi Oh. lumayan, oh gini rasanya gitu. Kok gue nggak ikut? Oh iya, waktu nonton. Tiket itu kan, Iya. ya, tiketnya problem. Dia cepat tuh tiket problem, nggak bisa diselesaikan dari aplikasi ya. Oh, ya Datanglah gitu. ke ininya, ke kantornya. Saya coba lah naik. Ayo sana saya ajarin kamu naik kereta gitu. Gaya banget saya. Integrasi belum? Udah terintegrasi antara Integrasi, MRT iya. apa Iya. MRT-nya Satu sudah kartu. sama bis juga Iya. maksudnya, jadi Jadi kita waktu itu ke apa namanya, Blue counter Central. Malaysia Iya. Airlines itu, jadi di itu di mall. dalam mall itu sudah ada petunjuk yang jelas kalau mau naik monorail ke sebelah sini, mau naik apa Ada LRT-nya, MRT-nya gitu, dan busnya juga sudah terintegrasi dengan baik. Itu kelebihannya di Malaysia. Sama mungkin ketika waktu awal-awal datang tolnya nggak perlu nge-tap. Jadi dia langsung RFID. Oh. 12. jadi pakai Iya. iya pakai apa namanya. Kayak yang di depan itu kan kalau di kita kan. Iya. Sampai- Terus itu sih kalau saya tuh di sana kan coklat berry lah yang terkenal. Ya. Nah itu tuh variannya tuh banyak sekali itu, jadi bukan hanya coklat. Tapi kalau di sini tuh kan kalau yang produk lokal kita itu kan silver pin dan itu kan enak ya kalau silver pin itu menurut saya ya. Tapi kan hanya ada coklatnya biasa sama candy barnya aja. Nah kalau berry itu banyak banget variannya, rasanya ada biskuitnya, ada coklat kecil-kecilnya, ada coklat bulat-bulatnya, ada coklat ya macam-macam lah gitu. Nah itu ya bagus ya gitu. Kalau di pasar-pasar dari oleh-oleh juga samping bahasa Inggris, bahasa Malaysia juga ada bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa. Iya. Kayak ketemu PNS pakai batik semua orang Jawa. Iya itu yang jaga counternya itu. Mbak ini nih mbak. Kan regane mbak. Jadi masih laku bahasa Jawa ya. Iya, silakan. Karena dengan begitu tuh jadi dapat diskon. Ada privilege-nya. Oh, ada privilege-nya. Gitu. Asli mas itu udah dimahalin, mas di sini nggak boleh dimahalin. Jadi yang dapat privilege bukan hanya Mas Mawan ya. Mas Mawan dapat privilege. Double kan? Bukan kalau ke nasi kadar buah Mas Lawan mungkin ayam dikasih buah. Ayamnya dapat yang gede. It's good. Iya kan kalau Malaysia kan istilahnya multi etnis ya, dia Iya. multicultural banget, perpaduannya dari 4 etnis Iya, gitu iya, kan ya. betul. Itu blending di sana tuh seperti apa gitu? Ya, kayak Upin Ipin. Jadi samping ruang ITU itu kan itu ternyata kantin. Itu kantin, iya. kantinnya kantin India ya. Jual, ya. Ini bisa ditambahin ini nggak? Ditambahin jeruk apa? Jeruk limau. Ya katanya. Ya tapi gede. Iya. Saya ini istri saya sering nonton film India jadi tahu kalau India itu orang India gede. Aduh, kata gue akhirnya nemuin juga aslinya. Kalau yang di kantin satunya itu malah orang Jawa itu. Jadi kalau dilihat dari luarnya itu mereka rukun sih. Iya. Iya. Rukun. Jadi nggak ada kayak senjangan antara masing-masing suku dan etnisnya. Kalau yang sama Melayu ya pagi-pagi keluar kita makan Iya, makan. apa? Nasi lemak. Nasi lemak. Nasi Kalau lemak, teh tarik. sayur apa gitu. Ya. Itu kayaknya ya sama pekerja yang mau berangkat kerja gitu atau Sarapan. santai sarapan itu ya orang Melayu semua. Yang terima kita di Sony itu yang misi Sali itu juga seperti keturunan India ya. Iya. Iya. Jadi yang Pak Hakimnya orang Melayu, istrinya keturunan legal officernya ya. Miss Sali.
Kalau operator itunya siapa? Ngetes. Ada kisah tersendiri ya. Iya, Istrinya nonton lah. Ya mungkin Nasir itu ada yang mau ditanya lagi dari keempat narasumber kita ini. Kalau gimana apa namanya kesan pesannya tadi kan udah ya tadi ya belum ya Kesan-kesan. pesannya buat Balai Uji ke depannya setelah mengunjungi SIRIM ini, apakah apa yang harus dilakukan, apakah hasil labnya ini makin ditambahin kayak gini nih SIRIM punya ini atau gimana gitu ya, gimana Mungkin perbanyak branding kan, Iya. perkuat branding. perkut branding. Tadi itu lebih agresif lah sebenarnya, apa menyampaikan informasi ke aplikan ataupun calon aplikan, terus Iya. sama ya itu di English English Iya. dari Mas Yana. biasa. Mungkin juga ada yang kalau mungkin secara khususnya kan kemarin broadcast ya, dalam artian mungkin yang lain pun bisa juga begitu dalam Iya, artian iya. untuk fitur-fitur pengujian yang lainnya yang mereka minta salah satunya yang pengujiannya satu aja, yang lainnya by type approval atau apa gitu kan, atau seperti apa gitu kan, istilahnya mereka minta ada kemudahan itu, mungkin bisa kita usahakan atau usulkan di stand ya, dalam artian seperti itu dapatkan. Biar series itu bisa cuma satu kali pengujian. Ya salah satunya itu Iya. mungkin kalau ada yang kan pemohon pasti mintanya yang mudah Mudah, kan, iya. ya. Baik, uang nggak masalah gitu kan. Yang penting murah. Yang penting murah. Mas Yana? Ya, sama itu sih apa namanya, kalau perbedaannya di kita sama di Malaysia itu ya, jadi SIRIM tuh untuk pengajuan akreditasi internasional kayak FCC itu mereka tuh hanya perlu mengajukan ke MCMC, jadi MCMC mereka tuh powerful Yang ngurus berarti mereka. iya, Iya. jadi kita nggak perlu langsung ke FCC-nya lah, jadi dari MCMC-nya itu mereka sudah ada, jadi itu menurut saya sangat membantu dan menjual sih kayak Memang MCMC-nya berperan banget karena Iya. untuk sebagai info ya, kalau misalnya penetrasi 5G di Malaysia itu luar biasa karena apa? Karena konsorsium. Jadi pemerintah tuh bener-bener Concern. jadi concern, tapi dia nggak pegang kendali penuh, tapi menyerahkan. Mm-mm, Tapi betul, memang itu. mereka kolaborasinya bagus Oh, gitu. iya. Jadi mereka kayaknya udah penetrasi 5G di sana lumayan paling bagus di Asia Tenggara. Makanya berarti MCMC-nya itu benar-benar berpengaruh banget gitu ya, powerful lah istilahnya ya. keluar ke powerful kali ini ya berarti kan. jadi produk-produk yang hasil uji SIRIM tuh selain tersertifikasi Malaysia sendiri, dia udah ada CE juga dan FCC juga, jadi kayak ya Tapi memang itu backup dari MCMC-nya ya, Betul. jadi didukung sepenuhnya gitu. Jadi Betul. kita hanya provide yang dibutuhkan, terus tapi berjuangnya istilahnya ya, berjuangnya itu di yang di Dibantu atas. lah gitu. ya, Iya. dibantu. Jadi kayaknya ringan ya ini Iya. ya, kementeriannya itu kayaknya ya hanya membina dan Evaluasi. memayungi aja dalam artian seperti itu dengan fasilitas. Ya mungkin itu tadi masukan-masukannya buat para pimpinan. Salah. Buat semuanya. Jadi kalau misalnya berarti kalau misalnya untuk tadi kita harus masif marketing istilahnya ya. Jadi kayaknya kalau dalam FGD itu masih global ya. Jadi Iya. ya jadi bukan bukan antena aja tuh yang beamforming, tapi kita juga harus Iya, pasarnya betul, harus betul. mengerucut gitu ya. Kadang kan beda ya approach ketika Cordis kan Iya. model kayak klasikal gitu, sama ketika kita datang langsung ngobrol itu langsung kan beda Beda, ya. iya. Beda. Mungkin Bondingnya. bisa menggali lebih dalam ketika langsung. Boleh tuh sarannya bagus tuh. Internasional FGD gitu ya. Itu masih FGD, tapi kita beamforming. Jadi lebih mengerucut gitu, lebih kecil cakupannya, jadi lebih personal Fokus mungkin ya. lebih personal. Jadi mungkin kan ada yang masih malu-malu gitu kan Iya, kalau di gimana. forum kan mungkin mau ngomong apa kan mungkin kurang bebas. Oke, saya mau nanya Pak Hakim tapi nggak enak ntar dikirain lagi ya. belum masuk. Belum masuk. Masih akhir tahun Mas. Belum akhir tahun ini. Belum akhir tahun ini. Mereka belum tutup buku. Iya. Mungkin. Oke, mungkin udah segitu Mas. Mbak. Ya mungkin. Sangat menarik pembahasannya.
udah cukup panjang ya ceritanya Udah nih sejam loh. udah sejam nggak terasa kan Lebih. ngobrol nggak terasa ngobrol Ntar lagi pulang, kalau salah. nggak terasa ngobrol untuk masalah perjalanan mereka ini ke KL. Yes. Mungkin bisa ditutup oleh Mas Ridwan. Ya oke, terima kasih kepada Mas Agus, Mas Nono, Mbak Ayu, Rizky, Mas Ena terutama ternyata sudah terima kasih sudah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dan pengalamannya ketika berada di Kuala Lumpur yang selama 5 days itu benar-benar kerja loh. Gitu. Oke, Mbak Sari, kalau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup sih. Udah. Kalau tidak ada, baik kalau gitu kita tutup semuanya. Terima kasih teman-teman. Untuk snacknya ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Belakang kantor. Terima kasih. Terima kasih.